Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riza Budi Prasetya di video tutorial basis data di bagian teori. Ya, kali ini kita di teori ke-6 kita akan membahas tentang constraint. Ya, apa sih constraint itu dan apa kegunaannya di database kita? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi sasarannya, ini maaf ya, babnya 11, sebenarnya ini 6. Ya, jadi tidak usah dilihat ya. Jadi sasarannya apa sih sasarannya? Yaitu memahami definisi dari constraint, lalu membuat constraint dan melakukan pemeliharaan constraint. Utamanya ini kita akan membahas constraint di DBMS Oracle. Jadi ininya sih sama ya, tapi ada beberapa perbedaan gitu. Tapi secara umum konsepnya itu sama. Jadi constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada suatu tabel. Saya ulangi, jadi constraint itu batasan atau aturan yang ada pada tabel. Contoh, apa sih aturan dan batasan-batasan? Contohnya, kita memberikan aturan terhadap suatu data apabila data tersebut berhubungan, memiliki korelasi dengan data lain, maka kita akan melakukan pencegahan. Terus batasan lainnya, suatu data harus unik, suatu data tidak boleh memiliki nilai yang sama, suatu data tidak boleh bernilai 0, tidak boleh kosong, suatu data nilainya harus lebih besar dari sekian, harus ada di ring sekian. Nah, itu adalah contoh dari aturan-aturan yang ada di suatu tabel. Nah, jadi constraint di Oracle itu ada 5. Jika teman-teman perlu perhatikan ya, ada yang namanya not null, unique, primary key, origin key, dan check. Not null itu apa? Not null itu ketika suatu kolom itu kita berikan constraint. Jadi constraint ini diterapkan di tiap kolom ya teman-teman ya. Jadi constraint itu diterapkan di tiap kolom, bukan tiap tabel, di tiap kolom. Nah, not null berarti kolom tersebut harus ada nilainya, tidak boleh nol. Itu not null. Unique, kalau unique itu nilai satu kolom di tabel itu nilainya harus unik, tidak boleh ada nilai ganda. Kalau primary key itu berarti kata kunci. Ketika suatu kolom itu kita berikan constraint primary key, berarti kolom tersebut juga tidak boleh non-null dan harus unik, karena primary kan harus diisi dan tidak boleh memiliki nilai ganda. Itu primary key. Kalau origin key itu adalah kunci tamu. Jadi ketika kita merelasikan dua tabel, di mana tabel primary key dari tabel lain itu berhubungan dengan tabel kita, maka tabel ke kolom di tabel kita yang bukan primary key, maka secara tidak langsung primary key yang menghubungkan kolom yang menghubungkan dengan primary key tabel lain itu adalah origin key. Nah, origin key itu memiliki fungsi yang mereference itu artinya itu menuju ke kolom yang berrelasi kan. Nah, misalkan kolom primary key itu terhapus, maka kan harus ada tindakan. Di origin key ini nilainya harus kita kemanakan kan? Kita bawa kemana? Kita beri nilai berapa? Karena apa? Karena nilai dari origin key itu harus ada di primary key. Jadi kalau primary key terhapus atau berubah, itu dengan constraint ini kita akan ada penanganan tertentu. Misalkan ketika primary key dihapus, maka primary key yang memiliki origin key itu ikut terhapus pula. Misalkan nilainya diubah jadi berapa, itu nanti akan ada
penanganan tertentu. Nah, cara menulisnya gimana? Cara membuatnya yaitu mudah. Cara membuatnya dapat kita ada dua, dapat kita sertakan saat kita melakukan create table atau juga dapat menggunakan alter table. Oke. Kalau create table bagaimana? Kalau create table ya seperti ini langsung. Create table, nama tabelnya apa? Scheme ini kalau di Oracle kan isinya itu user, nama user kita, HR, Scout atau apa seperti itu. Nah, lalu kolom data tipenya, panjang data tipe. Nah, lalu ini constraint-nya. Atau juga, jadi ini satu baris. Atau juga di paling akhir nanti ada constraint dan namanya. Itu sintak umumnya seperti ini. Contohnya ini penerapannya, ini teman-teman ya. Jadi create table employees, employee ID number panjangnya 6, first name varchar 2 panjangnya 20. Nah ini job ID varchar, job ID itu sebagai nama kolom, varchar 2 itu data tipenya, 10 itu panjangnya, dan not null ini constraint-nya. Nah, jadi constraint itu bisa langsung dituliskan setelah mendefinisikan nama kolom dan tipe data dan panjang tipe. Panjang tipe itu opsional seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Constraint employee EMP ID PK primary key employee ID. Nah, bedanya apa sama yang atas? Kalau yang atas itu constraint kita akan secara otomatis akan diberikan nama oleh sistem Oracle. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu tahu nama yang diberikan constraint-nya itu apa, itu kita tidak perlu tahu. Nah, yang kedua ini kita bisa membuat nama constraint terserah kita, seperti itu. Kalau yang pertama itu cara nulisnya ya langsung saja nama kolom, tipe data, lalu constraint-nya, nama constraint, not null, primary key, version key, dan lain-lain. Tapi kalau yang bawah itu seperti ini formatnya, constraint, clause constraint, lalu nama constraint yang akan kita buat, tipe constraint-nya primary key, not null, origin key, dan lain-lain, lalu dalam kurung itu kolom di sini, kolom yang akan kita berikan constraint. Nah, yang akan kita bahas di bawah. Oke, sekarang constraint not null. Constraint not null itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu kolom yang memiliki constraint not null tidak boleh memiliki nilai null. Nilai null itu seperti apa? Ini contohnya nilai null adalah nilai yang kosong seperti ini. Itu ininya, ini adalah berarti ini bukan not null, tidak memiliki nilai constraint not null. Tapi kalau yang ini tidak ada baris null, itu berarti dia memiliki constraint not null. Seperti itu. Tidak boleh berisi null. Null itu apa sih sebenarnya? Null itu bukan kosong ya teman-teman. Null itu tidak memiliki data. Seperti itu ya. Kalau kosong kan, kosong itu juga nilai, tapi kalau null itu tidak memiliki nilai. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya ya seperti ini, sama. Langsung saja not null, atau maaf ya, kita juga bisa memberikan nama. Beda. Kalau yang bawah tadi itu, kalau non null beda penanganan. Kalau non null itu ya seperti ini. Ketika kita ingin memberikan nama, custom name di constraint kita, kalau namanya diberi di sistem kan langsung not null ini. Tapi kalau kita ingin memberikan nama ya date, kalau saya constraint namanya lalu not null. Ini beda penangannya. Ini kalau not null. Sekarang unique. Nah, kalau unique itu tadi yang sudah saya singgung. Unique itu adalah di mana kolom ketika memiliki constraint unique itu tidak memiliki nilai yang sama, nilai yang harusnya unique.
ketika kita menambahkan data dan di kolomnya tersebut, di kolom memiliki constraint unik kita berikan data yang sama, maka akan tidak diperbolehkan, akan terjadi error. Nanti akan ada error. Unique dapat langsung kita tuliskan unique atau constraint MP email unique email seperti ini. Primary key, kalau primary key ya kunci. Seperti itu ya, kalau kunci. Cara menggunakannya bagaimana ya? Sama ya teman-teman ya. Constraint type ID BK primary key dalam kurung departemen ID. Kalau unique ya sama tadi, unique kolom yang akan diberi constraint itu apa? Seperti itu. Oke. Nah, primary key itu gabungan yang sudah saya singgung sebelumnya, yaitu gabungan dari not null dan juga unique. Nah, for agent key di mana kolom tersebut juga memiliki tabel yang lain sebagai suatu primary key. Jadi for agent key itu yaitu kolom kita itu memiliki relasi dengan primary key di kolom lain. Contoh di sini adalah employees. Departemen ID di employees itu memiliki korelasi dengan primary key departemen ID, primary key departemen yaitu departemen ID. Seperti itu. Nah, cara menulis for agent key itu gimana? Jadi for agent key itu, maaf ya, saya ulangi. Jadi for agent key itu digunakan untuk penanda relasi itu teman-teman. Itu gunanya for agent key. Nah, itu ada sedikit perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk membuat for agent key kita harus mereference primary key mana yang akan kita tuju. Contoh ini. Jadi kita akan merelasikan dua kolom ini. Itu caranya gimana? Di tabel employees di bagian departemen ID, atau juga langsung saja bisa langsung seperti ini. Constraint, nama constraint yang akan kita buat, tipe constraint-nya for agent key. Kolom yang akan kita berikan constraint for agent key itu apa? Departemen ID. Reference, ini ya, reference-nya itu mereference ke tabel mana? Tabel departemen di kolom apa? Departemen ID. Seperti itu. Jadi contoh kita ingin misal kita ingin mereferensikan kolom lain. Contohnya kita nggak departemen ID. Contohnya last name dengan departemen name. Ini misalkan teman-teman. Jadi kita ingin mereferensikan. Jadi last name ini memiliki korelasi, employees ini memiliki korelasi dengan departemen berdasarkan last name dan departemen name. Ya sama langsung saja. For agent key, last name, for reference, departemen name. Itu contohnya. Itu. Nah, lalu ada beberapa keyword ketika kita mendefinisikan constraint for agent key. Seperti yang sudah saya singgung, jadi for agent key itu memiliki beberapa solusi, memiliki beberapa tindakan. Misalkan, ketika data yang kita reference itu dihapus, apa yang akan terjadi? Itu kita bisa mengatur di for agent key. Nah, ini ada beberapa keyword. Contohnya ini, on delete cascade. Kalau on delete cascade ini berarti ketika dihapus, on delete itu ketika data reference itu dihapus, maka cascade itu berarti ya sama, berarti ikut dihapus juga. Jadi contoh, misalnya ya teman-teman ya, ini ada 60 ini reference ke, jadi employees, ada employees 3 employees dengan departemen ID 60 itu mereference ke departemen ID dengan 60, yaitu departemennya IT. Nah, ketika departemen dengan kode 60 ini kita hapus, kita del, maka ketika kita mengatur settingannya on delete cascade, maka data ini akan ikut terhapus pula. Itu on delete cascade. Lalu ada juga on delete set null. Berarti ketika primary key, data yang kita reference itu dihapus, maka data yang ada di for agent key
itu kita set 0. Jadi ketika 60 ini kita hapus, maka data yang memiliki reference ke 60 maka akan kita set nilainya menjadi 0. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau foreign key itu kenapa aturan ini kita berikan ke foreign key? Karena foreign key itu harus memiliki reference, harus memiliki data yang di foreign key itu harus ada di data primary key. Contohnya ini 9 dan 9 sampai 60. Ini yang diperbolehkan mana? Ketika kita menambahkan data baru, ternyata 9 itu tidak diperbolehkan, akan muncul error. Kenapa? Karena di tabel departemen yang merupakan primary, merupakan data reference kita, itu tidak ada dengan ID 9. Tapi ketika kita mengisapkan 60, maka bisa. Itu maka ada pengaturan-pengaturan khusus ketika data reference atau data primary dihapus, apa yang akan terjadi dengan data divergent. Oke, sedangkan cek itu yang sudah saya singgung juga. Kalau cek itu berarti kita memberikan constraint suatu nilai itu harus di rank berapa, nilainya harus sebesar berapa, nilainya harus bagaimana, itu kita menggunakan cek. Contoh, cara menggunanya seperti ini, salary number, langsung constraint, nama constraintnya apa, lalu cek. Nah, salary lebih besar dari 0, maka data di kolom salary nilainya itu harus lebih besar dari 0. Ketika kita menginputkan misalkan min 10, min 1, 0, maka akan terjadi error. Kenapa? Karena di salary ini memiliki constraint nilainya harus lebih besar dari 0. Contohnya seperti ini. Lalu menambahkan suatu constraint, selain constraint dibuat ketika meng-create table, kita juga bisa menggunakan alter table. Contohnya ini, alter table, sintaknya alter table table apa, add constraint, nama constraintnya apa, dan kolom, seperti itu. Contoh ini kita menambahkan constraint foreign key di manager ID yang memiliki reference dengan employee ID di tabel employees. Seperti ini. Alter tabel, tabelnya apa, employees, add constraint, nama constraintnya apa, tipe constraintnya apa, tipe constraintnya foreign key, kolom yang akan kita berikan constraint itu apa, manager ID. Karena ini foreign key, maka reference ke tabel mana, ke tabel employees, kolom apa yang di reference employee ID, tabel altered. Lalu menghapus constraint, bisa menggunakan alter tabel, drop constraint, seperti ini, acuannya nama. Nah, ini harus wajib ya teman-teman ya, nama di constraint itu harus ada. Kalau menghapus constraint, alter tabel, drop constraint, seperti ini. Jadi alter tabel, employees, drop constraint, MP, manager, FK, berarti ini berdasarkan nama. Nah, seperti yang saya juga bahas tadi, ada namanya on cascade sama on set null. Waktu kita mendelete, kita juga dapat memberikan tindakan. Ketika foreign key ini dihapus, apa yang akan terjadi? Nah, ini contohnya. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees departemen ID. Nah, contoh di awal tadi kan kita menghubungkan antara employees dengan departemen. Departemen memiliki constraint primary key di departemen ID dan di employees memiliki constraint foreign key di departemen ID. Nah, ketika primary key ini kita hapus, primary key di tabel departemen kita hapus, departemen ID-nya, ketika kita menambahkan klausa
cascade, maka otomatis constraint for agent key di tabel employees akan ikut terhapus juga. Itu gunanya cascade ini. Kita juga dapat mendisable suatu constraint, yaitu menggunakan alter tabel employees disable constraint. Constraint-nya namanya apa? Cascade. Kalau cascade berarti yang yang memiliki keterkaitan dengan constraint ini akan juga ikut disable. Mengenable-nya juga sama. Nah, ini sama alter tabel cascade constraint. Jadi kalau yang atas tadi kan kita menghapus constraint. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita menghapus suatu kolom? Ketika kita menghapus suatu kolom dan kita rencananya ketika kita menghapus suatu kolom, maka kita juga akan menghapus constraint yang yang memiliki acuan dari kolom tersebut. Seperti itu. Itu juga bisa seperti ini. Alter tabel T1 ini kan sintak menghapus kolom ya. Kita akan menghapus kolom PK. Alter tabel T1 drop PK cascade constraint. Maka seluruh constraint yang memiliki referensi atau memiliki acuan dari kolom PK maka akan terhapus. Nah, kita juga bisa di Oracle, teman-teman, kita bisa menampilkan constraint-constraint yang telah kita buat itu menggunakan perintah ini. Dari user constraint ya. Select constraint name, constraint type, constraint condition, user constraint, where table name sama dengan employees. Seperti itu. Berarti kita akan menampilkan seluruh constraint dari tabel employees. Kalau constraint tipe itu C itu berarti ada tipenya. Kalau U itu apa, kalau C itu apa, cek ya berarti. C itu cek, U itu unique, P itu primary key, N itu not null, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kenapa kalau kita filter tabel name employees, ya kalau tidak kita filter ya datanya akan banyak yang muncul. Kolomnya pun juga kita filter ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau menampilkan kolom yang berasosiasi, kalau tadi menampilkan constraint saja, menampilkan constraint dan constraint tipe, tapi kalau menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint, itu bisa menggunakan user const column. Jadi kita tahu kolom apa saja yang memiliki constraint, kolom apa saja yang dan constraint apa saja, dan constraint yang ada itu mengacu di kolom apa saja. Kita tahu menggunakan select ini, select constraint name, column name, user const column, tabel name sama dengan employee. Seperti itu. Oke. Setelah kita membaca sedikit teori ya tentang constraint, kita akan membahas tentang latihan. Oke. Di sini setelah kita paham ya, kita cukup paham tentang constraint, kita akan diuji dalam beberapa 6 soal latihan untuk menyelesaikan permasalahan tentang constraint. Oke. Sekarang di soal nomor 1 ini intinya adalah kita disuruh membuat tabel EMP. Pada kolom ID itu kita tambahkan constraint primary key dengan nama myMIDPK. Bagaimana kita buka TOAD di teori 6. Oke. Nah, seperti ini. Di sini saya membuat tabel EMP dengan 2 kolom, EMP ID dan EMP name. EMP ID itu tipe datanya numbers dan EMP name tipe datanya varchar 2. Oke. Sebelumnya saya hapus dulu di tabel EMP karena saya sudah pernah membuat. Oke. Nah,
Cara menambahkan constraint primary key di tabel MPID ya mudah sekali teman-teman ya. Constraint myMPIDPK primary key seperti ini. Maka otomatis dia MPID ini akan menjadi primary key. Contoh ketika sintak ini saya jalankan, nah dapat dilihat ya MPID not null karena primary key yang sudah saya bahas. Kalau primary key itu ya not null dan unique seperti itu. Ini soal nomor pertama, yaitu menambahkan constraint primary key di MPID. Lalu, buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID, constraint diberi nama myDep IDPK. Ini sama, soal nomor 1, bedanya kita menerapkannya di tabel departemen. Oke, sama ya. Sama sekali. Sama. Jadi, di sini itu kita kita akan membuat dua tabel MP dan dep ID, dan di nomor 3 itu akan dihubungkan. Nah, nomor 3 ini tambahkan kolom dep ID ke dalam tabel MP, tambahkan origin key reference pada tabel MP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep. Jadi intinya nomor 3 itu kita disuruh merelasikan antara tabel departemen dengan MP. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita tambahkan dulu, sebelum kita menambahkan constraint, kita tambahkan dulu kolom dep ID-nya. Caranya bagaimana? Ini, alter tabel MP add dep ID numbers 2. Ini berarti ketika sintak ini dijalankan, itu kita mempunyai kolom baru bernama dep ID. Setelah sintak ini dijalankan, kita menjalankan sintak yang kedua, yaitu kita menambah constraint. Sintaknya bagaimana? Alter tabel MP, berarti kita mengalter itu mengubah tabel MP, add constraint myMDepIDFK, kita berikan nama ini. Tipe constraintnya adalah origin key, yang kita origin key-nya adalah kolom EMPID, mereference di tabel dep ID. Oh maaf ya, ini salah teman-teman. Ini hasilnya dep ID. Nah, origin key dalam kurung ini kolom yang ada di MP, sedangkan reference ini kolom yang ada di dep. Itu jawaban nomor 3. Soal nomor 4, tampilan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Oke, jadi kita bisa melihat constraint yang telah kita buat itu dengan cara seperti ini. Select constraint name, constraint type, table name from user constraint, where table name EMP. Seperti ini. Ini kita dapat melihat constraint yang telah kita buat, dapat kita jalankan. Nah, ini myMPIDPK. Nah, kenapa kok yang FK tadi belum muncul? Bisa kita cek. Agak lambat. Maaf, sebentar. Oke. Kita coba jalankan ini. Salah ya teman-teman ya. Oh, salah. Tadi kan sudah saya hapus tabelnya. Harusnya kita jalankan yang atas dulu. Oke, kita jalankan yang atas, tabel altered. Kita blok yang atas. Oke, lalu kita jalankan lagi. Nah, maka kan punya dua constraint. Yang satu type-nya itu P primary key, yang dua itu R, itu berarti relation. Nomor 5, tampilkan nama objek dan tipe data dari data dictionary user object untuk tabel MP dan dep. Tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel MP dan dep. Oke, nomor 5 ini, jadi user object itu menyimpan seluruh objek yang ada di Oracle.
termasuk constraint, tabel, dan lain sebagainya. Kalau user constraint tadi yang di nomor 4 itu hanya menyimpan constraint saja. Oke, bisa kita lihat. Nah, caranya seperti ini. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Nah, MyDepPK tadi kan ada di sini ya teman-teman ya. Dia objek tipenya indeks seperti itu. MyMPDep. Nah, ini tersimpan di apa? Di user objects. Oke, yang nomor 6. Modifikasi tabel MP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan lebih besar dari 0. Cara modifikasinya berarti kita mengalter alt MP ini ya. Kalau constraint-nya cek itu bisa jadi satu baris, berarti kita sekaligus menambah kolom, kita juga dapat menambahkan constraint. Contohnya ini, alt tab MP add constraint number 2, constraint nama constraint-nya, tipenya cek. Nah, apa kondisinya bagaimana? Kondisinya harus lebih besar. Kita jalankan. Nah, tab alternate. Kita jalankan yang nomor 4 lagi. Maka akan ada 3 constraint, dan perhatikan ini adalah tipenya cek. Oke, itu di soal-soal latihan di bab constraint. Ya, semoga bisa paham ya, karena kita juga belajar bersama. Saya juga kurang terlalu master, menguasai lah, sama-sama belajar. Oke, terima kasih waktunya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.